Cerita di manga ini penuh dengan tragedi dan bikin kebanyakan orang gak kuat baca manganya. Yang jadinya hati-hati ya cuy. Oke, langsung aja lah ya. Nah, cerita dimulai ketika ada seorang cowok yang baru aja keluar dari penjara. Dan cowok ini namanya tuh Kazuma, seseorang yang gak punya harapan lagi untuk hidup. Dikarenakan dia tuh punya masa lalu yang kelam. Nah, jadi 7 tahun yang lalu sebelum dia di penjara nih, dia tuh dulunya punya seorang adik yang periang yang gak akan bisa tergantikan lah pokoknya. Nama adiknya tuh Yuri. Jadi mereka berdua tuh saudara yang akrab banget cuy. Pulang sekolah juga mereka bareng gitu. Nah, tapi ada hari dimana ketika si adik tiba-tiba nangis waktu pulang sendirian ke rumahnya. Dia nangis sambil bilang, "Kenapa kakak gak jemput aku?" katanya. Dan di situ si Kazuma udah pasti kebingungan ya kan, karena dia gak tahu apa yang terjadi gitu. Sampai akhirnya adiknya pun mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di situ barulah Kazuma tahu kalau Yuri adiknya ini dinodai, dan pelakunya yaitu guru di sekolahnya cuy. Dan si Kazuma tanpa pikir panjang langsung datang ke rumah guru itu dan nusuk dia secara brutal. Nah, dan di sini ada satu hal yang si Kazuma inget, yaitu gak lama setelah dia newasin orang ini, ada seorang anak kecil yang ngeliatin si Kazuma. Yang udah pasti anak kecil itu anak dari ayah yang udah dia tewasin gitu. Nah, paham kan kenapa Kazuma gak punya harapan lagi untuk hidup. Dan walaupun sekarang dia udah dibebasin dari penjara, tapi penyesalan Kazuma itu masih terus menghantuinya. Dia tuh selalu nyesel, andai aja dia jemput adiknya hari itu, atau seenggaknya dia dengerin perkataan adiknya secara baik-baik gitu. Pasti itu gak akan terjadi. Nah, waktu si Kazuma baru keluar dari penjara, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang untuk ngejemput si Kazuma. Karena wanita ini tuh ibunya si Kazuma ya cuy. Nah, sebelum mereka berdua pulang ke rumah, ibunya si Kazuma tuh pengen pergi ke makam dulu untuk ngabarin ke Yuri kalau abangnya itu udah dibebasin gitu. Dan setelah mereka berdua berdoa ke Yuri, ibunya pun bilang gak peduli apa kata orang. Bagi ibunya Kazuma itu gak salah katanya. Dan di sini ibunya juga cerita ke Kazuma kalau sekarang itu dia kerja di panti asuhan untuk nebus semua dosa yang dia telah lakukan katanya. Karena ibunya si Kazuma ini tuh ngerasa bersalah atas meninggalnya Yuri cuy. Nah, udahlah, mereka tuh waktu mau pulang ke rumah, ada barang yang ketinggalan di makam, yang jadinya Kazuma balik lagi untuk ngambil barang itulah intinya. Nah, yang si Kazuma lakuin waktu dia balik lagi ke makam, dia bukannya ambil barang yang ketinggalan itu, tapi dia malah mutusin untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena si Kazuma tuh beranggapan kalau ibunya itu cuma berusaha bertindak ceria cuy. Dan Kazuma mikir kalau dia ada itu, dia cuma jadi pengganggu bagi ibunya gitu. Yang jadinya dia bakal nebus semua itu dengan kematiannya, pikir Kazuma. Ditambah lagi dia udah janji ke adiknya kalau dia bakal nyusul ke tempatnya. Dan waktu Kazuma mau mengakhiri hidupnya, tapi di situ ada seorang cewek yang lagi berdoa di makam adiknya. Yang udah pasti si Kazuma heran ya kan, apakah dia temennya Yuri? Dan waktu cewek ini gak sengaja lihat Kazuma, di situ gak tahu kenapa tiba-tiba cewek ini tuh lari cuy. Nah, dan itu bikin si Kazuma kepikiran sama cewek yang tadi. Soalnya dia ngerasa kalau dulu mereka berdua tuh pernah ketemu sebelumnya gitu. Dan Kazuma juga mikir, apa jangan-jangan cewek itu tuh cewek yang sama sewaktu dulu yang ayahnya dia tewasin. Dan gak pakai lama, Kazuma langsung cari tahu tentang insiden 7 tahun lalu. Dan setelah dia cari, akhirnya Kazuma jadi tahu kalau nama cewek itu Matsumoto Shika. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba ada yang masuk ke kamarnya Kazuma. Dan ternyata cewek yang tadi cuy. Dan ibunya pun langsung ngenalin kalau cewek ini namanya Nishimi Shika. Dia ada di panti asuhan ibunya. Dan ibunya juga bilang mulai sekarang dia bakal tinggal bareng di rumah ini katanya. Nah, walaupun nama belakangnya berubah dari Matsumoto jadi Nishimi, tapi si Kazuma tahu kalau cewek ini tuh cewek yang sama sewaktu dulu. Yang bikin si Kazuma panik, karena kan ini terlalu ngeri untuk disebut kebetulan ya kan coy.
Apa jangan-jangan tujuan dia kesini itu untuk balas dendam? Gitu pikir si Kazuma. Nah, karena si Kazuma tuh takut kalau cewek ini bakal ngelibatin ibunya, yang jadinya waktu mereka lagi berdua, si Kazuma pasrah ke Shika untuk newasin dirinya. Yang asalkan Shika jangan ngelibatin ibunya dalam hal ini katanya. Karena ibunya gak salah apa-apa gitu. Nah, dan yang anehnya tuh reaksinya Shika itu dia kayak gak tahu apa-apa coy. Dia gak ngerti sama yang si Kazuma omongin. Yang jadinya Kazuma beranggapan kalau Shika itu gak tahu apa-apa gitu. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua tuh jadi akrab banget. Tiap kali Kazuma ngobrol sama Shika, dia ngerasain kebahagiaan. Tapi di satu sisi lain juga dia berpikir kalau dirinya itu bukan seseorang yang berhak untuk ngerasain kebahagiaan. Bahkan waktu Kazuma denger ibunya mau ngadopsi Shika, di situ tiba-tiba dia muntah. Kazuma ngerasa kalau kebahagiaan mereka berdua itu gak perlu ada dirinya. Yang jadinya Kazuma pun mutusin untuk nulis sebuah surat, yang dimana di surat itu tertulis kalau Kazuma meminta ibunya untuk bahagia dengan keluarganya yang baru. Dia juga minta maaf udah bikin banyak masalah ke ibunya. Jadi dengan ini Kazuma tuh mutusin untuk mengakhiri hidupnya cuy. Dan setelah itu Kazuma pun simpen suratnya di makam adiknya. Nah, dan tiba-tiba di situ Shika datang sambil nanya mau kemana. Dan gak lama kemudian dia langsung nunjukin surat wasiatnya Kazuma. Yang gak tahu kenapa di situ Shika langsung sobekin surat itu di hadapannya Kazuma. Yang udah pasti bikin si Kazuma marah. Kenapa Shika ngelakuin hal ini gitu? Dan Shika pun jawab dengan tegas kalau dia gak akan ngebiarin Kazuma mati katanya. Yang di situ juga si Shika meluk Kazuma sambil bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Nah, pelukannya Shika ini tuh secara gak langsung bikin si Kazuma bertekad untuk tetap melanjutkan hidupnya. Karena selama ini si Kazuma tuh dihantui rasa bersalah atas meninggalnya Yuri. Dan hal itu dia simpan sendirian selama 7 tahun gitu. Tapi sekarang di hadapannya tuh ada seseorang yang udah menyelamatkan hidupnya, yaitu Shika. Dan singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka juga jadi semakin akrab. Tapi sayangnya gak lama setelah itu, si Kazuma nemuin sebuah fakta kalau Shika itu udah ngerencanain untuk datang ke Kazuma. Nah, jadi si Kazuma tuh gak sengaja ngeliat isi tasnya si Shika, yang dimana isi tas itu ada artikel tentang insiden 7 tahun lalu tentang si Kazuma gitu. Dan di sana tertulis pergi menemui dia dalam 5 tahun. Hah? Yang berarti Shika sebenarnya inget tentang pertemuan mereka sebelumnya gitu. Tapi dia gak ngaku. Yang bikin si Kazuma panik dan juga bingung ya pastinya. Apa alasan dia datang untuk menemui si Kazuma? Yang udah pasti Kazuma gak akan bisa nanyain hal itu ke Shika ya kan. Dan karena hal itulah si Kazuma harus cari tahu sendiri tentang Shika. Dan cara si Kazuma untuk nyari petunjuknya yaitu dengan cara datang ke panti asuhannya. Karena kebetulan dia disuruh ibunya untuk bantu-bantu di panti cuy. Dan sesampainya di panti, di sana ada seorang cewek yang ngasih tahu Kazuma untuk jangan dekat-dekat sama Shika katanya. Karena anak itu iblis yang membawa kesengsaraan. Nah, udah pasti si Kazuma bingung sama perkataannya. Dan karena dia kesini tuh untuk bantuin ibunya, yang jadinya dia bantu-bantu dulu lah ya pokoknya. Nah, dan gak lama kemudian ibunya si Kazuma tuh nyuruh dia untuk nyariin Shika. Karena dari tadi dia gak ada gitu. Nah, setelah lama si Kazuma nyari, akhirnya dia ketemu Shika. Tapi di situ juga ada cewek yang tadi dan dia tuh berdarah di kepalanya cuy. Dan waktu Shika kepergok, dia nangis dan lari gak tahu kemana. Waktu si Kazuma mau ngejar Shika, tapi di situ dia harus ngobatin cewek ini dulu. Soalnya kan cewek ini terluka. Dan nama cewek ini tuh Sumire ya cuy. Nah, dan setelah si Kazuma ngobatin Sumire, dia langsung keluar untuk nyariin Shika.
Yang syukurnya si Kazuma bisa dengan mudah untuk nemuin si Shika karena ada jejak kakinya gitu. Dan waktu udah sampai di sana, dia ngelihat Shika yang duduk di makam adiknya. Dan si Kazuma tuh langsung ngajak Shika untuk pulang. Tapi Shika tuh gak ngejawab apa-apa. Di sini tingkah lakunya jadi beda cuy. Walaupun si Kazuma udah nanya sampai beberapa kali, tapi si Shika tuh cuma ngomong kalau itu gak ada hubungannya denganmu gitu. Nah sampai akhirnya si Kazuma nanya apa alasan Shika datang ke dia. Dan udah pasti itu bikin si Shika kaget ya kan. Dan di sini si Kazuma pun cerita kalau dia udah lihat bukunya si Shika. Yang normalnya kalau Shika tahu siapa yang udah newasin ayahnya, harusnya dia benci sama orang itu ya kan. Tapi ini enggak, yang malahan Shika tulus untuk menjadi adiknya Kazuma. Nah dan waktu dengar itu, Shika mulai ngeberaniin diri untuk bilang kalau dia itu Matsumoto Shika. Dan alasan dia nyembunyiin hal itu karena dia gak mau kalau nanti dia dibenci sama Kazuma gitu. Dan si Shika tuh cerita juga tentang alasan dia ngelukain Sumire, yang dimana alasannya karena Sumire itu tahu masa lalunya si Shika tentang dia anak pemerkosa, ya yang begituan lah ya. Nah tapi yang bikin penasarannya tuh waktu mereka pulang, si Shika tuh minta maaf ke Yuri cuy. Apa maksudnya itu? Nah dan beberapa hari kemudian si Kazuma tuh mulai kerja di panti asuhan ini. Soalnya pekerjaan barunya ini tuh cocok banget sama mantan napi kayak dia katanya. Dan karena hal itu juga dia pengen lebih akrab sama yang lain, termasuk si Sumire. Yang jadinya si Kazuma tuh basa-basi tentang luka yang kemarin. Tapi udah gak apa-apa kayaknya. Dan waktu si Kazuma pulang kerja, di sana dia gak sengaja lihat ada seseorang yang jatuh dari tangga. Nah si Kazuma pun berniat bawa dia ke rumah sakit. Tapi orang ini tuh gak mau, soalnya dia tuh takut rumah sakit katanya. Yang jadinya si Kazuma tuh bawa anak ini ke rumah dia gitu, untuk pertolongan pertama pastinya. Tapi ternyata orang ini tuh kakaknya Shika cuy. Dia ngerencanain untuk datang ke rumahnya si Kazuma. Untuk apa? Untuk ngajak Shika tinggal bareng lagi sama keluarganya. Tapi ini aneh cuy. Jadi simpelnya nih, ayahnya Shika kan waktu itu tewas. Yang jadinya si Shika tuh diadopsi sama keluarganya Nishimi. Yang dimana di sana ada kakak dan juga ibunya. Nah dan ibunya Nishimi ini tuh ternyata mantan suami ayahnya si Shika cuy. Yang jadinya mereka bertiga itu keluarga kandung yang punya hubungan darah gitu. Yang janggalnya tuh kalau Shika dulu ada di keluarganya Nishimi, lantas kenapa sekarang dia ada di panti gitu? Ada sesuatu yang terjadi pastinya. Ya tapi si Kazuma sama ibunya gak berhak dan gak bisa ngapa-ngapain sih. Karena itu semua tergantung sama pilihannya si Shika coy. BTW nama kakaknya Shika ini tuh Susuke. Nah karena Susuke itu pengen bareng lagi sama adiknya, yang jadinya dia ngasih tahu rahasia adiknya yang belum pernah diketahui sama si Kazuma. Si Susuke ngasih tahu alasan dibalik meninggalnya Yuri. Tapi udah pasti si Kazuma bingung ya kan. Yuri mengakhiri hidupnya karena pria brengsek itu kan, gitu katanya. Dan di sini Susuke pun bilang kalau meninggalnya Yuri itu dikarenakan Shika. Dan kalau Kazuma mau tahu lebih lanjut, datang ke panti besok kata si Susuke. Yang udah pasti si Kazuma kaget lah ya. Tapi walaupun gitu dia berusaha untuk tenang. Soalnya kalau dipikir-pikir waktu itu Shika masih kecil, jadi gak mungkin ada hubungannya gitu. Nah tapi si Kazuma tuh tetap berniat untuk datang ke si Susuke ya cuy. Mungkin karena dia pengen mastiin perkataannya gitu, bener atau enggak. Dan waktu si Kazuma datang ke panti, di sana yang nungguin dia tuh Sumire, bukan si Susuke. Yang berarti mereka berdua tuh saling kenal. Nah sebenarnya di sini tuh Sumire gak tega untuk ngasih tahu kebenarannya ke si Kazuma cuy. Tapi karena si Susuke udah ngebeberin, yang jadinya Sumire dengan terpaksa ngasih tahu Kazuma lah.
Nah, Sumire cerita dulu tentang dia yang awalnya dekat sama ibunya Kazuma. Bahkan ibunya Kazuma itu awalnya mau ngadopsi Sumire. Tapi kemudian Shika datang untuk ngambil tempatnya Sumire. Nah, awalnya si Sumire tuh gak terlalu masalahin hal itu gitu. Yang terpenting kan ibunya Kazuma bahagia. Sampai akhirnya si Sumire dapetin handphone ini di lacinya si Shika. Yang dimana handphone ini tuh punya Yuri, adiknya Kazuma yang udah tewas. Dan menurut Sumire, handphone ini tuh dicuri sama Shika. Dan dicurinya waktu hari kejadian, kata Sumire. Tunggu dulu, Sumire tahu dari mana hal itu? Gitu kata si Kazuma. Dan Sumire pun nunjukin sebuah rekaman suara. Dan di rekaman suara itu ada suara seorang perempuan yang nangis dan berteriak kesakitan. Yang udah pasti suara itu adiknya Kazuma yang lagi di rap sama gurunya cuy. Nah, yang jadi masalahnya tuh Shika ada di tempat kejadian dan tapinya dia cuma diem doang, nggak nyari pertolongan untuk nyelamatin Yuri gitu. Dan di handphone ini juga ada foto yang ngasih tahu kita semua kalau Shika sama Yuri itu saling kenal. Dan Sumire pun nanya lagi ke Kazuma, apa gak masalah ngebuat orang yang semengerikan itu jadi adiknya sendiri, katanya. Ya, yang udah pasti Kazuma gak bisa berkata-kata lagi ya kan, karena dia semakin tahu sama penderitaan adiknya sendiri. Dan gak lama kemudian ibunya si Kazuma tuh ngasih kabar kalau Shika sama kakaknya pergi ke makam Yuri. Nah, karena si Kazuma tuh punya firasat yang gak enak, yang jadinya dia tuh nyusulin lah mereka berdua. Dan ternyata firasat buruknya si Kazuma benar. Waktu sampai ke makam, Kazuma lihat si Susuke yang nodongin pisau ke arah adiknya sendiri. Yang di sana untungnya si Kazuma langsung ngalangin tindakan si Susuke tadi. Dan udah pasti si Susuke kaget sama tindakannya si Kazuma. Karena Susuke ngiranya kalau Kazuma tahu rahasia Shika, Kazuma gak bakal nolongin dia gitu. Nah, tapi kalau kalian bingung kenapa di sini si Susuke mau newasin si Shika, itu dikarenakan dia punya masa lalu yang kelam juga cuy. Singkatnya, semenjak Shika diadopsi, hidupnya si Susuke itu jadi berantakan. Dia jadi dibully sama teman-temannya karena orang-orang jadi tahu kalau ayahnya si Susuke itu penjahat gitu. Penjahat kelamin cuy. Bahkan rumahnya dia itu dicoret-coret sama warga sekitar. Dan sampai ada momen ketika Susuke butuh uang, dia jual diri. Nah, dan yang paling parahnya tuh ibunya si Susuke nyesel udah ngelahirin Susuke katanya. Dan masa lalu kelamnya itu bikin pikiran sama mental dia itu hancur. Apalagi dia kan belum dewasa sama sekali ya kan. Saking hancurnya sampai-sampai dia tuh nyuruh si Kazuma untuk newasin dirinya. Dan di sini gak tahu kenapa tiba-tiba Sumire datang dan nusuk perutnya si Susuke. Yang dimana ini bikin situasinya jadi makin rumit. Soalnya hal ini bikin si Shika merasa bersalah atas semua kejadian ini gitu. Dan sampai akhirnya dia ngasih tahu ibunya kalau dia anak yang udah bikin Yuri tewas. Yang udah pasti perasaan ibunya Kazuma yang dengar itu tuh campur aduk, gak percaya sama yang terjadi. Ibunya Kazuma ini tuh kecewa berat lah pokoknya. Yang jadinya dia nyuruh Shika untuk pergi dari hadapannya. Ya, itu wajar sih cuy. Nah, Shika yang lari dari hadapan ibunya pun dia dikejar sama si Kazuma. Karena si Kazuma ngerasa khawatir gitu. Dan singkatnya Kazuma pun nyusulin Shika di kereta. Nah, walaupun sekarang Kazuma udah tahu segalanya tentang Shika, tapi masih ada satu hal yang bikin si Kazuma penasaran, yaitu apa alasan Shika datang ke dia gitu. Soalnya selama ini dia belum bilang ya kan. Dan di situ Shika pun jawab, dia cuma pengen minta maaf doang, itu aja. Karena waktu Yuri lagi dinodai, si Shika dengan senang ngeliat Yuri yang berada dalam keputusasaan yang sama katanya. Yang dimana maksud dari perkataannya Shika ini tuh,
Yang berarti waktu Shika lagi kecil, dia tuh dinodai juga sama ayahnya sendiri, cuy. Gila sih, semua sumber masalah ada di satu orang, bejir. Dan si Kazuma yang tahu hal itu pun secara gak langsung maafin si Shika pastinya. Karena Kazuma sadar kalau itu udah pasti bukan salahnya si Shika. Nah, dan tujuan Shika naik kereta ini tuh yaitu untuk datang ke rumah dia yang dulu. Dan gak lama kemudian di situ Shika nangis karena selama ini dia selalu menyesali kehidupannya. Dia selalu berharap kalau dirinya gak dilahirin di dunia ini. Yang itu bisa kalian bayangin, kejahatan ayahnya Shika yang selama ini dia tanggung gitu. Dan karena si Kazuma tuh udah nganggap Shika sebagai keluarganya sendiri, yang jadinya Kazuma gak akan ngebiarin Shika gitu aja. Dan waktu Shika mau diajak pulang, dia gak tahu kenapa bilang gak mau. Karena sekarang ibunya Kazuma udah tahu semuanya. Dan karena itu Shika pengen hidup di suatu tempat bareng Kazuma katanya. Tempat yang gak ada satupun orang yang kenal mereka berdua. Soalnya Shika gak mau ngelukain siapapun lagi. Di situ Kazuma pun dengan senang hati nerima keinginannya Shika. Dan mereka berdua pun berjalan bersama ke suatu tempat. Nah, sebenarnya makna dari manga ini tuh banyak banget ya cuy. Tapi yang mau gua sampein di sini yaitu di setiap tindakan kita itu pasti bisa mempengaruhi banyak orang. Seperti apa yang ayahnya Shika lakuin. Dan itu harusnya bikin kita semua jadi sadar dan juga memahami segala sesuatu dari perbuatan kita sendiri ya kan. Dan satu lagi nih, teruntuk orang yang fetisnya aneh-aneh, agak diperhatikan ya fetisnya. Jangan sampai fetis kalian anak kecil.